Shalom. Selamat pagi, salam sehat dan salam damai sejahtera bagi kita semua warga GKJW Rungkut dan umat Kristiani dimanapun berada yang mengikuti ibadah online GKJW Jemaat Rungkut. Sebelum mengawali ibadah, perkenankan kami Majelis Jemaat GKJW Rungkut untuk menyampaikan informasi sebagai berikut. Minggu 1 Mei 2022, GKJW Jemaat Rungkut akan melaksanakan ibadah minggu pagi secara online atau hybrid, sedangkan ibadah minggu sore hanya tatap muka saja di gedung gereja kita. Setiap pelaksanaan ibadah, gedung gereja kita dapat menampung 180-an orang dengan penataan tempat duduk yang mempertimbangkan jarak antar peserta ibadah. Oleh karena itu, kami mengundang seluruh warga jemaat yang berbadan sehat, sudah menerima vaksin 2 kali, memiliki aplikasi Peduli Lindungi, atau menunjukkan bukti vaksin 1 dan 2 bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah tatap muka di gereja. Adapun ralat untuk ibadah KPKM atau Rema pada tanggal 30 April 2022 yang semula diadakan tatap muka akan diadakan secara online atau lewat YouTube dengan jam yang sama yaitu pukul 18.30. Demikian informasi yang dapat kami bagikan. Kini mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk memasuki ibadah di Minggu Paskah kedua ini dengan bersaat teduh sejenak. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari dengan penuh semangat kita memujikan Kidung Jemaat 4 ayat pertama, kedua, dan keenam. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, berisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Yang maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Umat Tuhan yang dikasihi dan yang mengasihinya, marilah ibadah di hari Minggu ini kita lakukan berlandaskan pengakuan yang demikian. Pertolonganku datangnya adalah dari Tuhan Allah Bapa,
yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Turunlah atas saudaraku semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa serta Yesus Kristus Sang Putra. Amin. Dipersilahkan duduk. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara semua. Semua sehat nggih? Semangat? Bahagia? Puji Tuhan. Kebahagiaan itu sangat berarti bagi kita semua. Karena dengan kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan, kita boleh melewati setiap saat, waktu, langkah dan detik kehidupan ini tentu dengan semangat dan optimisme yang tinggi. Di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-9 ada tertulis demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bahagia bagi yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Inilah dasar ibadah pada hari Minggu ini yang bersama-sama akan kita hayati di sepanjang peribadatan kita. Mari kita sambut dengan nyanyian kita, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidup yang mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang
Di dalam Wahyu pasal 2 ayatnya yang kelima tertulis demikian. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Sebuah ayat yang mengingatkan kita semua bahwa kehidupan kita sebagai umat Tuhan tidak lepas dari dosa dan kelemahan di hadapan Tuhan yang kudus dan mulia. Sebagaimana dalam Wahyu 2 ayat 5 tadi, kita dipanggil untuk bertobat dan kembali untuk melakukan hal-hal yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Karena itu dalam keheningan, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kita di hadapannya dan memohon pengampunan. Doa pribadi kita mulai. Tuhan yang baik, mengingat panggilan-Mu agar kami senantiasa memasuki kehidupan yang penuh pertobatan, sungguh kami mengakui bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami, seringkali kami melakukan perbuatan, pikiran, perkataan yang menjadikan keprihatinan bagi Tuhan. Namun kami percaya akan kasih-Mu. Engkau Tuhan yang menyatakan kasih yang luar biasa melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, kami memohon dengan penuh kerendahan hati, ampunilah kami. Dan kami berjanji akan tetap bahkan semakin setia kepada Tuhan dan kehendak-Nya yang kudus, meskipun itu tidak mudah. Namun kami yakin dan percaya dengan kekuatan surgawi, kami akan Tuhan mampukan senantiasa hidup seturut kehendak-Mu. Kami rindu membangun kehidupan yang semakin dekat dengan Tuhan, apapun yang kami hadapi. Karena bersama dan dekat dengan Tuhanlah, kami mampu menjalani hidup anugerah Tuhan meski penuh tantangan dan pergumulan. Kami yakin akan kasih-Mu, dan kami bersyukur atas cinta-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Umat kami undang untuk bersama bangkit berdiri. Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-9 di sana dituliskan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berbekal kasih Tuhan ini,
Mari kita menyatakan tekad kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 401, bait 1 dan 4. Nanti pada bait yang keempat kita nyanyikan sambil jemaat nanti duduk kembali pada baitnya yang keempat. Mari kita nyanyikan bersama. Bersama kita akan mempersiapkan hati kita masuk di dalam pelayanan firman. Kepada majelis yang bertugas dipersilahkan. Mari kita membaca sabda firman-Mu dan sebelumnya kami berdoa dulu. Ya Bapa, kami akan berdoa untuk membaca sabda firman-Mu ini. Tuhan, Kau berkati semuanya di dalam kehidupan kami. Kami bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Kami. Dan urapilah kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus agar kami berjalan yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Bapa yang terkasih. Amin. Bacaan Injil yaitu inilah permulaan Injil Kristus. Umat diundang untuk berdiri. Kita akan membaca Yohanes
20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah itu berkata demikian, menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita kepada mereka melihat Tuhan. Maka kita, Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu, ia disebut Diamus, ketika tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan cucukkan tanganku ke dalam lambungku, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Mereka karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata muridnya yang tidak bercacat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahawalah Yesusmu Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dan namamu. Itulah kata. Terima kasih Tuhan. Monggo silakan. Dulu. Amin. 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 Duduk. Umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita
yang kita ikuti dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 ini mengandung banyak sekali pelajaran bagi kita semua. Kita akan memperhatikan beberapa pesan Tuhan bagi kita melalui bacaan kita saat ini. Yang pertama, menarik untuk kita rasakan, untuk kita hayati. Betapa Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit dan menyatakan kuasa di atas segala kuasa, bahkan maut sekalipun, adalah Tuhan Allah yang istilah saya senang mendampingi umatnya dalam berproses menjalani kehidupan. Menika pembelajaran yang pertama. Tuhan Allah kita, Kristus yang bangkit, adalah Kristus yang senang untuk mendampingi umatnya menjalani proses kehidupan dengan alami, dengan apa adanya. Dengan kuasa yang luar biasa, bukan mustahil untuk Tuhan melakukan karya yang ngedap-edapi. Bahasa Indonesianya apa yang ngedap-edapi? Yang luar biasa, yang mengherankan, yang mengubah suasana hidup para pengikutnya pada waktu itu dari ketakutan menjadi, katakanlah, berani. Tentu tidak mustahil dan tidak sulit bagi Tuhan untuk melakukan itu. Tetapi perhatikan, Tuhan Yesus yang bangkit menjumpai para murid pada waktu itu yang ada dalam suasana takut, bukan dengan Tuhan mengubah situasi yang dihadapi oleh para murid. Misalnya yang menekan, yang menakutkan bagi para murid kemudian disingkirkan oleh Tuhan. Tidak. Tetapi Tuhan datang kepada para pengikutnya yang ketakutan pada waktu itu dalam kondisi yang memang ada banyak hal yang membuat para murid pada waktu itu menjadi gentar, takut, mungkin juga ragu akan kuasa Tuhan. Dan Tuhan membiarkan situasi itu terjadi. Tuhan berkenan biar itu terjadi. Tapi Tuhan datang, kemudian Tuhan menyatakan Shalom Aleichem, damai sejahtera bagi kamu. Yang dibawa Tuhan, sekali lagi, damai sejahtera. Bukan kuasa yang kemudian menyingkirkan penyebab takut para murid itu. Tidak. Yang dibawa oleh Tuhan adalah damai sejahtera. Penguatan bagi para pengikutnya untuk menghadapi situasi hidup itu apa adanya. Hadapi. Tapi yakinlah, ini aku yang bangkit, membawa damai sejahtera dan penguatan serta penghiburan bagimu. Jadi kalau kita diperkenan oleh Tuhan menghadapi atau menjalani situasi hidup yang tidak mudah, satu hal yang harus kita imani. Kalau Tuhan berkenan itu kita hadapi, pasti ada maksud dan rancangan Tuhan yang indah. Yang kedua, kita pasti dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapinya. Loh, Tuhan kan bisa saja Pak mengubah situasi sehingga saya tidak lagi takut, bisa. Menyingkirkan mereka yang mengancam kita,
menyingkirkan mereka yang membenci kita, menyingkirkan mereka yang tidak senang terhadap kita. Apa bisa? Bisa. Karena Tuhan memang Maha Kuasa. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan justru hadir memberikan penguatan dalam bahasa jagongan kita, wis to, jalani, hadapi, damai sejahteraku ada bersamamu. Ya, itu yang dilakukan oleh Tuhan kita. Mengapa? Karena pasti Tuhan mengenal umatnya. Tuhan pasti memelihara dan menjaga umatnya, pasti. Dan Tuhan mengetahui cara terbaik untuk mendidik umatnya menjadi umat yang semakin tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Kalau halangan-halangan ini yang ditiadakan, yang dirasakan oleh umat adalah kenyamanan, ketenangan. Ketika persoalan tidak ada dalam hidup kita, kita tenang-tenang kemawon, nyaman saja. Dan itu adalah suatu kondisi yang tidak membangun kehidupan kita. Tapi juga bukan berarti nek ngono Pak, golek masalah ayo, cek dadi tangguh nggih kelentu. Bukan begitu cara berpikirnya. Tapi jika ada masalah, jangan dihindari, hadapi, jalani. Yakin Tuhan menguatkan, yakin Tuhan memampukan. Nek golek masalah, yo seje maneh, kan begitu kan? Ya, itu yang terjadi. Hal kedua yang dapat kita pelajari dari bacaan kita, perhatikan apa yang menjadi respon Tuhan Yesus dan para murid pada waktu itu terhadap Thomas. Dicatat dalam bacaan kita tadi, ketika peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya dan Tuhan menghadirkan shalom bagi para muridnya, Thomas tidak ada di sana. Karena itu, ketika damai sejahtera itu sudah diterima oleh para murid, ini catatan penting. Para murid ingin damai sejahtera yang dirasakan dan diterima itu juga dibagikan kepada saudaranya, termasuk si Thomas. Karena itu ketika bertemu dengan Thomas, mereka mengatakan, kami telah melihat Tuhan. Tentu kemudian sakjane kepengin cerita itu, tapi Thomas sudah mengatakan, nek aku gak ketemu dhewe, aku gak percaya. Ya. Jadi akhirnya ceritanya durung tutup, gak sido wis gitu. Tapi perhatikan apa yang terjadi. 8 hari kemudian Tuhan Yesus datang menemui Thomas secara langsung. Apa artinya dan apa pelajaran bagi kita? Jika dalam kehidupan persekutuan ini masih ada saudara-saudara kita yang lemah dalam iman, masih ada saudara-saudara kita yang ragu akan kuasa Tuhan, maka menjadi penting bagi kita untuk merangkul mereka, merengkuh mereka, dan meyakinkan iman mereka kepada Tuhan. Nek ana dulure sing cek goyah ojo malah didoi. Ana dulure sing cek bimbang ojo malah kandhani gak percaya. Ya wis, rasakno dhewe. Jangan. Ketika ada saudara-saudara kita yang mulai bimbang, ragu oleh karena berbagai situasi hidup yang mereka hadapi, menjadi tugas dan panggilan kita. Karena itu diteladankan oleh Kristus sendiri yang bangkit. Thomas yang ragu dan tidak percaya dirawuhi, disapa.
Iki lho aku. Wis to, aja ragu. Pengen bukti nyo lho lak samun. Betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dan itu yang juga harus kita teladani dalam kehidupan ini. Saat kita melihat saudara kita mulai lelah dalam perjalanan hidup, bahkan ragu akan kuasa Tuhan karena berbagai pergumulan yang dihadapi, ayo diparani, dikuatne. Itu menjadi tugas dan panggilan kita semua. Ojo malah kersane Pak Dito, ten gereja mawon mboten nate, misungsung mawon mboten nate misalnya. Jarno ae lho, ojo. Begitu. Justru ayo kita bersama-sama merengkuhnya, merangkulnya, meyakinkan iman dan percayanya kepada Tuhan. Ya. Kesel Pak Dito, bolak-balik dijak ya ngono ae. Ya. Tapi betapa kalau kemudian Tuhan juga gitu. Kesel aku ndelok kowe. Waduh cilaka kan begitu ya. Panggilan bagi kita untuk terus menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini, termasuk kepada sesama kita yang ragu bahkan belum mengenal Tuhan. Karena itu kita patut bersukacita. Dalam ibadah minggu ini kita akan mendoakan melantik panitia bulan kesaksian dan pelayanan yang akan kita mulai. Jadi kita dipanggil untuk bersaksi dan melayani dengan tulus sebagaimana keteladanan dari Tuhan sendiri. Nah, kita akan bersama nanti menghayatinya sepanjang bulan Kespel, bulan kesaksian dan pelayanan. Ada banyak kegiatan yang disiapkan oleh panitia. Karena itu nanti hari ini kita akan melantik dan mendoakan warga jemaat yang menjadi panitia bulan Kespel agar mereka nanti juga dapat mempersiapkan segala kegiatan dengan baik dan kita mengikuti kegiatan ini sebagai wujud kita bersyukur atas damai sejahtera keselamatan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Dan kini Tuhan menghendaki kita untuk juga melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Karena itu tadi dikatakan, ya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini memang tugas perutusan dari Tuhan bagi kita. Membawa damai sejahtera bagi sesama dalam kehidupan. Di tengah situasi yang saat ini orang saling membenci, orang dengan mudahnya ngelokke dulure, ngelokke kancane, menyakiti hati sesama. Kita dipanggil untuk membawa damai sejahtera. Monggo kita hayati nanti di sepanjang bulan kesaksian dan pelayanan di GKJW Rungkut, dan di situ kita akan terus belajar menghayati apa yang dikehendaki Tuhan. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Selamat menghayati damai sejahtera Tuhan yang diberikan bagi kita, dan jangan lupa panggilan kita membawa damai sejahtera, menguatkan, menyapa saudara-saudara kita dalam berbagai kenyataan hidup yang dialami. Tuhan Yesus yang bangkit menguatkan dan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama kita akan menyatakan kembali iman percaya kita. Untuk itu kami undang jemaat untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ibu bapak dan saudara, khususnya warga GKJW Jemaat Rungkut, perjalanan kehidupan umat Tuhan dalam persekutuan di Gereja Kristen Jaiwetan senantiasa menghayati akan segala tugas dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, termasuk suatu tugas dan panggilan untuk senantiasa bersaksi dan melayani dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, sebagaimana kalender gerejawi di Gereja Kristen Jaiwetan, pada tahun 2022 ini kita kembali akan melaksanakan bulan kesaksian dan pelayanan. Suatu momentum untuk kita bersama-sama kembali menghayati akan tugas panggilan kita sebagai para percaya milik Tuhan yang telah bahkan senantiasa dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itulah, Majelis Jemaat Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Rungkut membentuk panitia bulan kesaksian dan pelayanan yang dikoordinir oleh bidang 3, bidang kesaksian dan pelayanan di Kemajelisan GKJW Jemaat Rungkut. Pada hari ini, sebelum saudara-saudara kita memulai tugas pelayanannya sebagai anggota panitia bulan kesaksian dan pelayanan, bersama-sama kita akan mendoakan mereka. Karena memang untuk melengkapi pelayanan gereja di dunia ini, Tuhan Yesus berkenan untuk memanggil umatnya ikut serta dalam pelayanan. Dan tata dan pranata Gereja Kristen Jaiwetan juga mengatur akan hal ini. Keterlibatan saudara-saudara kita di dalam kepanitiaan bulan Kespel tahun 2022 tentu dilandasi dengan jiwa dan semangat gerejawi yang selalu dinamis. Dan selain itu, kehidupan pertumbuhan gereja Tuhan tidak bisa lepas dari adanya suasana kebersamaan dalam mengusahakan kehadiran kerajaan Allah di bumi ini. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk kebersamaan ialah disusunnya panitia bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2022. Adapun saudara-saudara kita yang akan menjalankan tugas pelayanan sebagai panitia bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2022, akan saya sebutkan namanya. Yang rawuh dan mengikuti ibadah tatap muka ini nanti dipersilakan untuk
berdiri di tempat masing-masing kemawon, supaya nanti tidak terjadi pergeseran yang saling bersentuhan dan sebagainya. Panitia Bulan Kespel tahun 2022 GKJW Jemaat Trungkut. Saudari Aura Kristi Megantari. Dipersilakan untuk berdiri. Oke. Ibu Devi Oktavia. Saudari Prima Evangelia. Ibu Erna Puji Dian. Saudari Wahyu Dwi Oktavia. Saudara Adrian Reva Ananda. Saudari Elisa Asmara Omega Putri. Ibu Desi Agung Triastuti. Saudari Rachel Adinda Oktavia. Ibu Kartika Erawati. Ibu Kartika Puspitorini. Saudara Satrio Seno Baskoro. Saudari Ajeng Lintang Saraswati. Bapak Hanindita Ganjar dan Saudara Ade Christian Dwi Nugraha. Demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara kita yang akan melayani dalam kepanitiaan Bulan Kesaksian dan Pelayanan tahun 2022. Mari bersama kita satukan hati dalam doa, kita memohonkan berkat bagi mereka. Tuhan, kami bersyukur atas saudara-saudara kami yang bersedia untuk ikut ambil bagian dalam karya Tuhan melalui gerejanya, melalui kepanitiaan Bulan Kesaksian dan Pelayanan tahun 2022. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus selaku Kepala Gereja berkenan memanggil saudara-saudara kami ini untuk ikut ambil bagian dalam karya Tuhan. Tuhan juga yang akan memperlengkapi saudara-saudara kami ini dengan berbagai kemampuan untuk menjalankan tugas pelayanannya. Kami bersama-sama berjanji dan bersedia untuk bekerja sama dengan panitia Bulan Kesaksian dan Pelayanan tahun 2022 ini untuk mewujudkan suatu kegiatan Bulan Kespel yang merupakan bagian dari tekad dan kerinduan kami mewujudkan kehidupan yang bersaksi dan melayani dalam dunia di mana Tuhan menempatkan kami. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini di dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan melalui kepanitiaan Bulan Kespel tahun 2022. Tuhan yang memperlengkapi dan Tuhan yang menganugerahi kami semua dengan kesehatian untuk bersama-sama mewujud nyatakan syukur kami melalui berbagai kegiatan di Bulan Kesaksian dan Pelayanan. Terima kasih atas kasih dan kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan persekutuan milik Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati panjenengan semua. Amin. Kini jemaat,
Mari kita lanjutkan peribadatan kita pada hari Minggu ini dengan kita bersehati. Kita akan memasuki syafaat kita, menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan, dan syafaat ini nanti akan bersama-sama kita akhiri dengan kita nyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur peribadatan Minggu hari ini kembali boleh kami membangunnya dengan suasana persekutuan yang sungguh kami syukuri. Ibadat tatap muka dapat kami lakukan. Kiranya ini semakin menumbuh kembangkan semangat kami untuk hidup dalam persekutuan milik Tuhan, mewujudkan syukur kami atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Kiranya Tuhan memberkati sehingga situasi pandemi ini boleh terus bahkan semakin membaik, sehingga kami boleh melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas peribadatan dan kegiatan gerejawi lainnya dengan penuh rasa syukur dan sukacita melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat tatap muka. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, pun juga kami semua warga negara Indonesia, untuk kami bersungguh-sungguh melakukan segala hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk memulihkan keadaan ini, termasuk dengan melakukan atau menerapkan kedisiplinan, menjalankan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas. Kiranya pandemi ini boleh segera berlalu. Kami doakan saudara-saudara kami yang sakit, yang letih, lesu, berbeban berat oleh berbagai pergumulan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah mereka semua, menganugerahi dengan kekuatan dan pengharapan, sehingga keadaan yang secara manusiawi kurang baik boleh dihadapi dan dijalani dengan keyakinan Tuhan akan memampukan, bahkan menyembuhkan dan memulihkan. Kami doakan kehidupan kami, persekutuan milik-Mu di GKJW Jemaat Rungkut, saudara-saudara kami yang bersuka cita oleh karena pada pekan ini Tuhan tambahkan umur dalam perjalanan hidupnya. Biarlah itu semua memampukan saudara-saudara kami dan juga kami semua senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Kami doakan keluarga-keluarga milik-Mu di Gereja Kristen Jaya Wetan Jemaat Rungkut, agar Tuhan berkenan untuk senantiasa hadir dalam kehidupan keluarga-keluarga milik Tuhan ini, agar damai sejahtera boleh dirasakan, dan melalui keluarga-keluarga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mendoakan kehidupan, kegiatan seluruh warga jemaat milik Tuhan, mulai dari anak-anak sampai adiuswo, dalam aktivitas dan karya keseharian masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan semuanya, sehingga apa yang dilakukan boleh berhasil dan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami semua. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Semua kami haturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Umat yang dikasihi Tuhan, di tengah ibadah minggu ini kita akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening GKJW atau dengan scan QR Code yang tertera pada layar. Persembahan juga dapat diaturkan dengan memasukkan ke kotak persembahan yang disediakan di dekat meja security gereja atau dengan menitipkan kepada ketua kelompok masing-masing. Untuk mendasari dalam kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan, mari kita mengingat akan firman yang demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Kini mari kita haturkan persembahan sambil kita memuji PKJ 147, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Allah Bapa yang baik, saat ini kami berkumpul dan menghaturkan persembahan. Berkati dan kuduskan persembahan kami ini. Tuhan berkati juga saudara-saudara kami yang mengelola persembahan agar dapat digunakan seturut dengan kehendak-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat dimohon tetap berdiri. Umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan, ibadah minggu akan kita akhiri, namun tetap ingat dan setialah, karena ibadah sejati adalah sepanjang perjalanan hidup yang kita lewati. Mari kita memasuki kehidupan anugerah Tuhan ini dengan tetap berpegang, bersandar hanya kepada firman-Nya. Karena firman Tuhan itulah yang menuntun kita dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan anugerah-Nya meski penuh dengan tantangan. Tapi yakinlah Tuhan akan senantiasa menyertai dan memampukan kita untuk terus menjalani hidup ini dengan indah dan juga melakukan segala tugas dan panggilan kita, membawa damai, memuliakan Tuhan melalui kesaksian hidup kita semua. Mari kita bernyanyi NKB 116. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan kekal sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus memberkati umat percaya milik-Nya yang setia kepada Tuhan dan mau menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan saat ini sampai selamanya. Amin.